Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Sri Wahyuni dari kelas Devi 21A Universitas Nusa Putra, Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar aplikasi komputer pada sesi ketiga, yaitu komunikasi data dan jaringan. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching, bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Pengertian lain dari komunikasi data yaitu transmisi data elektronik melalui beberapa media seperti kabel, koaksial, fiber optik, microwave, dan sebagainya. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Jaringan komputer dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Dan WAN, Wide Area Network. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jaringan LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jenis arsitektur jaringan di mana jaringannya hanya mencangkup area lokal. Artinya, jaringan tersebut hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih ada di area LAN saja. Contohnya seperti penerapan jaringan LAN, yaitu sistem pada jaringan sekolah, kantor, warnet, maupun rumah. LAN bisa menghubungkan sebuah perangkat ke internet dengan menggunakan perangkat jaringan sederhana. Beberapa contoh perangkat sederhana tersebut antara lain kabel yang digunakan adalah UTP atau User Head Switcher Pipe. Selanjutnya yaitu arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan terbagi menjadi dua, yaitu client server dan peer-to-peer. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur jaringan client server. Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Klien server memiliki keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan klien server yang pertama, menyimpan big data. Melalui arsitektur ini, klien dapat menyimpan dan mengakses database yang sangat besar. Yang kedua, menaikkan kinerja. Kinerja cepat dikarenakan seluruh data disimpan pada satu server yang multitasking. Yang ketiga, server straw. Server saja yang membutuhkan penyimpanan besar dengan performa yang sesuai sehingga dapat memberikan kekuatan untuk mengakses data. Dan yang terakhir yaitu konsisten, karena satu data dapat diakses oleh beberapa user secara bersamaan. Dan selanjutnya yaitu kekurangan client server. Yang pertama yaitu biaya operasi relatif lebih mahal. Yang kedua, satu komputer khusus dibutuhkan berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Dan yang ketiga, traffic congestion. Apabila server banyak klien yang mengakses secara simultan dapat mengakibatkan overload-nya server. Dan yang keempat, sangat bergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Selanjutnya yaitu topologi jaringan.
Topologi jaringan terbagi menjadi 3, topologi star, topologi ring, dan topologi bus. Di sini kita akan membahas tentang topologi star. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lain. Topologi star memiliki kelebihan. Yang pertama, kerusakan pada saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Yang kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang kelima, memudahkan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Selanjutnya yaitu kekurangan topologi star. Yang pertama yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi, biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Dan yang ketiga, perlu penanganan khusus untuk pengelolaan jaringan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.